Oke, kayaknya masih bermasalah ya. Aku mulai dengan bacain doa aja deh sebelum memulai mandiri pada sore hari ini. Alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan. Wa bi Muhammadin nabi Muhammadin wa nabiyyan wa rasulullah. rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ini asal ilman nafi'an wa rizqan wa amalan. Oke, bisa dimulai. Min. Oke, terima kasih Mutin, terima kasih teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan lagi, aku Juwita, aku mohon izin untuk memulai mandiri kali ini, dan kami mohon maaf teman-teman karena filenya agak besar dan 90 slide. Ya, emang agak banyak, jadi ya oke, semangat. Oke, bisa di slide. Oke, materi hari ini yang paling pertama ada insulin dan OAD, kemudian ada hiperlipidemi dan antiobesitas, obat tiroid dan GI disease, hepatobiliar dan penggunaan obat pada gagal hati. Next. Oke, yang pertama insulin dan obat anti diabetes. Next. Oke, kalau nggak salah kan skenario praktikum kalian terkait dengan insulin ya guys, dan ini insya Allah akan sangat banyak keluar di uprak nanti. Nah, di sini yang Dokter Tara minta untuk kami tekankan ke kalian adalah kriteria diagnostik diabetes mellitus ini kalian benar-benar harus khatam. HbA1c-nya berapa, terus kemudian gula darah puasanya berapa, glukosa plasma 2 jam setelah T3 itu berapa, itu kalian benar-benar kayak harus benar-benar khatam. Ini sudah bisa disebut diabetes mellitus atau bukan, atau sekedar hiperglikemi. Nah, diabetes mellitus itu kan ada dua tipe. Ada DM tipe 1 dan DM tipe 2 atau T1DM atau T2DM. Nah, bedanya apa? Intinya T1DM ini mutlak. Mutlak ini apa? Ya udah dia pankreasnya benar-benar nggak bisa memproduksi insulin yang adekuat. Akhirnya apa? Ketika insulin ini tidak adekuat atau istilahnya kayak insulin ini nggak banyak lah, nggak bisa diproduksi oleh tubuh, nggak ada yang memasukkan gula darah kita ke situ ke jaringan. Jadinya banyak beredar di di plasma darah, banyak beredar di pembuluh darah, dan akhirnya kita resiko hiperglikemia. Nah, kalau hiperglikemia ini ujung-ujungnya bahayanya adalah darah kita semakin kental, terus bisa hiperosmoler, jadinya kayak bahkan gula darahnya ini bisa sampai ke otak juga, bisa di situ juga bisa bisa sampai otak, dan di situ bisa bikin eh, ketoasidosis juga, bisa langsung merusak otak, dan di situ bisa benar-benar resiko kejang atau bahkan koma. Oke, tapi itu nanti, itu nice to know aja. Sedangkan untuk T2DM atau DM tipe 2 ini beda dengan tipe 1, dia ini insulinnya ini ada. Insulinnya ini adekuat. Insulinnya itu dari awal dia masih aman-aman aja. Tapi karena dia banyak faktor risiko kayak dia jarang olahraga, kemudian obesitas, kemudian makannya ngawur, tiap hari makan minum boba, makan minum itu, akhirnya insulinnya ini jadi kayak resisten. Jadi kayak reseptor di sel-selnya itu udah nggak mau dimasukin gula lagi oleh insulin. Akhirnya gulanya tertumpuk di pembuluh darah dan akhirnya hiperglikemi, dan itu merusak ke semua-semuanya. Dan kalau misalnya udah rusak kayak gitu, persinyalan dalam tubuh itu benar-benar bakal terganggu. Nggak cuma persinyalan insulin, tapi persinyalan neuron, kemudian persinyalan yang lain-lain, kanal natrium, kanal kalium, itu akan terganggu semua. Karena itu, diabetes mellitus ini, terutama yang tipe 2 juga, ini kelainan metabolik yang benar-benar istilahnya kejam gitu. Next. Oke, yang pertama, ini aku saran hafalin aja ya guys. Sebenarnya ada lebih lengkap di PPT-nya Dokter Tara, indikasi mutlak insulin. Tapi, oke, indikasi mutlak insulin ini adalah tipe-tipe atau kondisi-kondisi pasien diabetes yang udah nggak mungkin kalian cuma sekedar kasih obat. Kalian udah harus langsung kasih insulin agar insulinnya ini bisa masukin semua gula darah di plasma itu biar bisa masuk ke jaringan, karena kondisinya istilahnya sudah benar-benar parah. Kondisi yang pertama adalah DM tipe 1. Tadi kan DM tipe 1 adalah DM yang benar-benar ya udah dia nggak ada insulinnya kan. Pankreasnya nggak bisa memproduksi insulin, akhirnya ya udah kita kasih insulin dari luar.
Kemudian yang kedua adalah HbA1c-nya lebih dari 7,5% meskipun udah dikasih 1,1 sampai 2 OAD. Misal ada pasien udah ada riwayat 1 sampai 2 OAD, terus kena HbA1c-nya itu masih lebih dari 7,5%. Itu kalian ya udah nggak usah insulin udah harus masuk. Kemudian yang mutlak lagi yang sering keluar lagi juga adalah HbA1c-nya lebih dari 9%. Itu kalian udah benar-benar harus masuk insulin. Ini aku ingat banget keluar di soal UPRA aku dulu. Jadi kalau HbA1c-nya itu lebih dari 9, meskipun nggak ada gejala apapun itu kalian istilahnya jangan milih OAD, langsung aja mutlak kasih insulin gitu. Atau gula darah sewaktu-waktunya itu lebih dari 300 mg per desiliter. Kemudian udah ada hiperglikemia plus ketosis atau krisis hiperglikemi, kemudian gagal kombinasi OAD dosis optimal, dan gangguan ginjal atau hati berat. Itu adalah indikasi insulin. Jadi kalian jangan mikir ke mau kasih metformin atau kasih glinit dan kawan-kawan, enggak. Kalian langsung, oke, ini kasih insulin. Pertanyaannya, insulin yang mana? Oke, ini aku minta tolong kalian konsentrasi ya guys, karena ini kalau nggak konsentrasi kayaknya nggak bakal begitu mudah dipahami. Oke, logikanya gini. Ada namanya gula darah puasa, ada namanya gula darah sewaktu-waktu. Jadi kalau gula darah puasa itu ada namanya gula darah puasa, gula darah sewaktu-waktu, sama gula darah postprandial atau G2PP. Namanya G2PP ini adalah gula darah dia setelah makan. Oke, itu dipegang dulu. Kalau G2PP ini biasanya, G2PP ini adalah kadar di mana orangnya ini gula darahnya pas nggak makan ini normal-normal aja. Tapi ketika dia makan, itu dia langsung 2 jam kemudian hiperglikemi berat gitu. Tapi setelahnya ya udah aman-aman aja. Istilahnya adalah orang dengan G2PP-nya ini yang tinggi banget, orang dengan DM yang hanya G2PP-nya yang tinggi gula darahnya, dia hanya butuh insulin yang ya udah kerja waktu saat makan itu aja. Nggak perlu insulin yang bekerja terus-terusan. Oleh karena itu, kita cuma kasih insulin kerja cepat. Ya udah, kalau kalian lihat yang warna hitam, itu di Aspart Lispro, itu istilahnya intinya adalah dia cuma kerja di saat itu aja, di jam kedua, di 2-4 jam, dan dia punya puncak. Jadi dia bisa cepet banget menurunkan kadar gula darah, dan dia punya puncak istilahnya yang paling poten dia di situ. Karena itu, ketika G2PP atau postprandial itu tinggi, kita kasihnya hanya sekedar insulin analog kerja cepat. Tapi kalau misalnya gula darah puasa, itu adalah dia nggak makan aja gula darah puasanya itu tinggi. Jadi kalau kalian nemu soal dengan pasien gula darah puasanya yang tinggi, berarti kalian butuh insulin yang kerja terus-terusan. Akhirnya kalian bakal milih insulin analog kerja panjang atau Glargine, Detemir, gitu. Atau bahkan Degludec. Gitu ya. Terus, yang insulin kerja menengah atau NPH ini udah jarang digunakan, jadi kita skip aja. Oke, next. Oke, ini rangkumannya udah aku bikinin, tapi kalian juga harus paham konsepnya apa. Kayak kenapa dikasih G2PP, kenapa dikasih analog insulin kerja cepat? Ya, karena cuma G2PP-nya yang tinggi, gula darah puasanya aman. Tapi kalau misalnya kenapa dikasih analog kerja panjang, ya udah berarti dia gula darah puasanya yang tinggi. Tapi bahkan ada tipe DM yang baik gula darah postprandial G2PP atau dan gula darah puasanya itu dia sama-sama tinggi. Akhirnya kita kasih kombinasi. Kombinasinya adalah dia kalau nggak salah, kalau nggak sebelum tidur atau setelah bangun tidur, dia dikasih analog kerja panjang. Tapi setiap dia mau makan, dia juga disuruh suntik insulin kerja tinggi. Oke, ini kalian hafalin aja. Kalau rapid short itu contohnya adalah Aspart Lispro. Terus yang slow acting itu Glargine, Detemir. Terus ultra long acting itu yang Degludec. Ini biasanya ya udah sih. Maksudnya kayak kadang keluarnya sekedar di insulin kerja panjang, kadang sekedar Degludec. Nah, jangan sampai kalian nggak tahu Degludec ini termasuk insulin yang kerja apa. Oke, next. Oke, sekarang kita masuk ke obat anti diabetes. Ini adalah first line-nya ya guys. First line-nya golongan biguanid atau metformin. Jadi metformin ini adalah kenapa dia bisa jadi lini pertama, karena dia
multi action, dia jago di mana-mana. Yang paling utama dalam dia menurunkan gula darah puasa adalah dia menghambat gluconeogenesis. Jadi jangan sampai dia istilahnya menstop hati untuk membuat glukosa darah lagi. Oke, kemudian dia juga bisa meningkatkan sensitivitas jaringan terhadap insulin yang tadi ya. Kalau misalnya DM tipe 2 itu kan resisten ya insulinnya. Nah, sama metformin ini udah ditinggikan lagi sensitivitasnya via aktivasi enzim AMPK. Nah, kenapa dia juga lini pertama? Selain dia menurunkan secara efektif, efikasinya itu tinggi, dia itu juga bisa sebagai antiinflamasi, itu dia ada efeknya. Dia pleiotropic juga. Jadi nanti kalau misalnya ada soal dari dokter Tara yang OAD yang memiliki efek pleiotropic, antiinflamasi, terus menghambat gluconeogenesis, intinya yang kesannya adalah pro banget, kalian mikirnya yang pertama adalah metformin. Oke. Kemudian dia netral terhadap berat badan. Jadi kalau misalnya ada pasien obesitas, kalian bisa kasih metformin ini. Terus juga risiko hipoglikeminya sangat rendah, tapi efikasinya tinggi. Terus dia memiliki efek antiinflamasi dan aman terhadap kardiovaskular. Tapi efek sampingnya adalah GI problem. Jadi meskipun dia pro, meskipun dia jago banget, tapi kalau misalnya pasiennya punya riwayat gastritis kronis, jangan sampai kalian kasih metformin. Kemudian jarang sih, tapi efek samping yang paling bahayanya adalah asidosis laktat. Ini tak masukin sini soalnya seingatku dulu dikeluarin. Jadi efek samping paling bahaya dari metformin itu apa? Terus hindari pada pasien gagal ginjal atau EGFR-nya lebih dari kurang dari 30 mili per menit. Next. Oke, yang selanjutnya kita bahas insulin secretagogue. Intinya dia adalah yang merangsang biar pankreas memberikan atau memproduksi lebih banyak insulin. Jadi dia bukan secara langsung menurunkan glukosa darah, tapi dia kayak, ayo pankreas lebih banyak lagi insulinnya. Caranya gimana? Ya udah dia menutup kanal KATP di sel beta pankreas, akhirnya dia depolarisasi dan memaksa pelepasan granul insulin. Ini ada dua, ada yang sulfonylurea, ada yang non-sulfonylurea. Kalau non-sulfonylurea itu juga disebut dengan golongan glinit. Kalau sulfonylurea itu yang depannya gli. Tapi kalau yang glinit itu yang ya udah belakangnya glinit gitu ya. Ini agak susah dibedain, tapi kalau kalian banyak baca, insya Allah bisa langsung bedain ini sulfonylurea atau glinit. Oke, kontraindikasinya adalah kalau sulfonylurea ini kontraindikasi pada pasien hamil, laktasi, gangguan liver, ganjal, dan T1DM. Oke, ada yang bisa nebak kenapa dia nggak boleh pada diabetes tipe 1? Izin Kak, soalnya kan di base tipe 1 kan insulinnya udah rusak, udah nggak bisa produksi lagi, jadi nggak percuma. Nah, benar, sip. Oke. Dan terima kasih Naila Azhara Hilam. Semoga besok UFRA-nya lancar. Ya, benar ya. Jadi kalau misalnya T1DM kalian kasih golongan insulin secretagogue agak percuma. Jadi karena ya udah emang pankreasnya aja yang udah rusak, nggak bisa dipaksa-paksa lagi buat memproduksi insulin lebih banyak. Jadi agak percuma. Selain itu, ada insulin secretagogue ini, guys, dia yang paling punya resiko hipoglikemia sangat tinggi. Jadi ketika dia dimasukin itu kadang-kadang tuh langsung bikin gula darahnya itu menurun sangat-sangat drastis dan itu bisa bikin istilahnya ya tubuhnya itu kaget, bahkan bisa sampai koma, namanya koma hipoglikemi. Tapi itu nice to know. Itu kalian bakal belajar di blok trauma. Jadi kalau misalnya ada soal yang istilahnya memberi clue OAD dengan resiko hipoglikemi cepat dan tinggi, kalian langsung mikir ke insulin secretagogue, baik sulfonylurea maupun non-sulfonylurea. Nah, bedanya, oh ya, ini ketinggalan tadi. Yang sulfonylurea dan non-sulfonylurea itu bedanya apa? Intinya kalau non-sulfonylurea ini bisa karena tadi yang sulfonylurea itu nggak bisa diberikan pada pasien gangguan liver, ginjal dan gangguan liver dan ginjal. Non-sulfonylurea ini lebih aman ke sana, lebih aman untuk pasien-pasien dengan kelainan itu, tapi dia less potent. Oke, next.
Oke, selanjutnya adalah golongan SGLT2 inhibitor. SGLT2 inhibitor itu yang ada kata-katanya gliflozin. Kalau ada kata-kata gliflozin, kalian langsung ingat dia kerjanya di ginjal. Dia memblok reabsorpsi glukosa di tubulus proksimal ginjal. Jadi kan kalau secara fisiologis di tubulus proksimal itu dia glukosa kita itu bakal ditarik lagi. Nah, kalau misalnya pada pasien diabetes terus glukosanya ditarik lagi, diserap lagi sama tubuh, ya berarti glukosa darahnya bakal semakin tinggi. Makanya sama si glifozin ini dihambat, nggak usah glukosanya langsung dibuang aja. Oke, tapi resikonya adalah karena glukosanya nggak jadi diserap lagi, di urin glukosanya tinggi atau jadi glikosuri. Oke, dia aman pada bermanfaat signifikan juga pada pasien dengan gangguan kardiovaskular dan CKD, chronic kidney disease, gangguan ginjal kronis. Dia juga aman pada pasien obesitas karena risiko hipoglikemia juga rendah. Tapi ada yang dia kontraindikasi pada pasien infeksi saluran kencing. Ada yang bisa nebak kenapa? Izin menjawab Kak, karena nanti kan urinnya jadi banyak gulanya. Nah, itu nanti disukai oleh jamur dan bakteri. Oke, sip. Thank you Dina, 100. Insya Allah besok aman upraknya, amin. Terus karena dia kerjanya di ginjal dan dia banyak bikin ginjal mengeluarkan urin sekaligus glukosa, akhirnya resiko dehidrasinya itu tinggi. Dan kalau misalnya ada pasien dengan riwayat dikasih SGLT2 inhibitor, itu harus dihentikan sebelum puasa dan atau sebelum operasi. Oke, next. Oke, selanjutnya kita masuk ke golongan incretin modulator, guys. Jadi, incretin modulator itu adalah, incretin itu adalah sebuah hormon alami di tubuh kita yang merangsang insulin dan tekan nafsu makan setelah makan. Jadi, kayak incretin itu sebuah hormon yang ya hampir sama kayak yang tadi. Dia kayak merangsang insulin untuk bekerja, terus dia juga setelah itu menekan nafsu makan kalau misalnya kita habis makan, kayak bikin rasa kenyang gitu. Nah, itu ada obat GLP-1 agonis sama DPP-4 inhibitor. Kalau GLP-1 agonis itu ada ya tirzepatide, liraglutide, semaglutide. Kalau DPP-4 itu yang golongan gliptin. Oke, kalau GLP-1 agonis ini dia memodulasi incretin dengan apa? Dia adalah analognya incretin itu sendiri, guys. Jadi analog eksternal tapi dosisnya lebih tinggi daripada incretin yang alami dan dia jadi alternatif kalau misalnya metformin tadi ternyata nggak bisa diberikan. Coba apa tadi? Pada pasien apa metformin nggak boleh diberikan? Ada yang bisa nggak? Izin menjawab Kak, pada pasien gagal ginjal. Oke, benar. Jadi kalau misalnya ada pasien gagal ginjal tapi dia butuh metformin tapi dia nggak boleh kan, ya udah kalian pilih yang GLP-1 agonis ini. Dia efeknya masif juga pada gula darah, penurunan BB juga dan proteksi jantung. Nah, yang paling poten itu tirzepatide. Karena dia nggak cuma bekerja di incretin tapi juga di gastric inhibitoris polypeptide. Intinya dia berkesinambungan akhirnya dia makin tinggi efikasinya. Nah, di PP4 di sini perannya apa? Ya, perannya adalah incretin ini kan hormon ya guys di dalam tubuh dan pasti ada enzim yang akan menghancurkan kalau hormon itu istilahnya udah dirasa nggak diperlukan. Nah, di PP4 itu menghambat dari enzim yang akan menghancurkan incretin. Biar incretin bisa terus bekerja, insulinnya bisa terus dirangsang dan nafsu makan setelah makannya bisa langsung ditekan. Dan dia juga selain itu memperpanjang durasi dari incretin dan netral pada BB. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah peripheral sensitizers dan absorption blockers. Jadi untuk ini pertama ada golongan TZD atau thiazolidinedione. Ya, itulah. Itu nggak bisa sekali langsung itulah. Itu ada yang golongan glitazon. Dia adalah agonis reseptor pipar gamma. Dia lebih ke meningkatkan sensitivitas perifer. Sorry itu agak tipu biar insulinnya nggak resisten lagi. Terus alhamdulillah itu dia juga hipoglikeminya resikonya rendah. Terus tapi efek sampingnya adalah dia weight gain. Dia menambah berat badan. Jadi kalau ada pasien diabetes terus dia obesitas, kalian nggak boleh kasih TZD.
paling aman banget kasih metformin atau GLP-1 plus DPP-4 tadi karena dia aman pada pasien dengan overweight. Kemudian kontraindikasinya pada pasien dengan gagal jantung. Kemudian ada alpha glucosidase inhibitor atau akarbose. Dia adalah menghambat enzim alpha glucosidase di brush border usus. Jadi kayak kalau misalnya kita habis makan gula-gula atau karbohidrat secara umum itu di usus sama si akarbose ini ya udah nggak usah masuk, ya udah langsung lewat aja, nggak usah diserap oleh tubuh. Nah, itu dia murni kontrol glukosa postprandial aja. Tapi efek sampingnya karena dia bermain-main di saluran cerna, akhirnya dia sering kentut atau flatulen, kembung, diare. Terus biasanya diminum di suapan pertama makan. Next. Oke, yang selain itu adalah kalian, menurut aku, saran aku banget, kalian benar-benar harus hatam panduan dari Perkeni ya guys. Jadi, ya yang kayak kalau misalnya HbA1c-nya saat diperiksa itu kurang dari 7,5, ya udah monoterapi dulu. Lini pertamanya adalah metformin, kalau nggak bisa ya udah sulfonyl urea atau grinit. Tapi jangan sampai pasiennya hipoglikemia. Terus kalau misalnya nggak bisa ya udah pakai akarbose atau pakai TCD. Oke, tapi ternyata selanjutnya bila HbA1c belum mencapai kurang dari 7% dalam 3 bulan, tambahkan obat kedua. Kita masuk ke kombinasi 2 obat. Kalau atau pada saat HbA1c-nya waktu diperiksa itu lebih dari 7,5%. Dia kombinasi obat metformin dengan yang ada di situ. Ya, di kotak kedua. Nah, itu bisa metformin plus klinit, metformin plus akarbose, metformin plus TZD. Terus kalau misalnya HbA1c-nya belum mencapai kurang dari 7% dalam waktu 3 bulan lagi, kombinasi 3 obat. Oke. Tapi intinya kalau misalnya belum pun setelah itu pun belum turun-turun misalnya belum membaik-baik juga HbA1c-nya atau bahkan waktu diperiksa HbA1-nya itu lebih dari 9, mutlak insulin. Oke, next. Oke, yang bisa jawab insya Allah UPRA, UAB, UTB lancar. Tapi udah UTB ya? Ya udahlah, next. Oke, seorang pasien berusia 45 tahun memiliki berat badan 85 kilo, dia ada didiagnosis T2DM dengan HbA1c 7,8%. Sangat takut jika berat badannya semakin naik, manakah di antara pilihan obat berikut yang sebaiknya dihindari agar berat badan pasien tidak semakin meningkat? Ada yang mau coba? Yang B, Kak. B, Kak. Oke, sip. Next. Oke, seorang wanita berusia 55 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan sering merasa haus atau polidipsi, sering buang air kecil atau poliuri, membawa hasil pemeriksaan laboratorium dengan kadar HbA1c 10,2% dan GDS-nya sampai 3450. Manakah paling tepat dan harus segera dimulai? Yang insulin, Kak. Oke, sip. Langsung insulin ya. Oke, sip. Udah pada bisa, insya Allah aman. Oke, ini ada bonus dari aku. Oke, next. Oke, saya thank you. Ini ada bonus dari aku. Kalau kalian mau tambah catatan-catatan tambahan terkait dengan OAD, bisa kalian klik terus request aja aksesnya. Oke, karena aku ada acara di sini, guys. Jadi aku nggak bisa ikut sesi tanya jawab di akhir. Apakah ada kalian yang mau ada yang ditanyain tentang OAD? Oke, kalau ada nanti mungkin bisa lewat VJ atau langsung PC ke aku ya. Terima kasih. Aku serahkan ke akses berikutnya. Semoga lancar upranya. Aku izin live ya. Ya, oke. Bisa next. Oke. Agak di Zoom gitu ya. Jadi ini aku minta tolong temanku untuk membuat ya, temanku itu AI maksudnya. Jadi kita harus tahu dulu pertama tentang apa sih dislipid itu. Nah, dislipid sama hiperlipid itu beda ya. Kalau hiper berarti kan ya semuanya naik kayak gitu lah. Kalau dislipid itu kita nggak tahu yang naik itu yang mana. Jadi kan kolesterol itu ada banyak, ada HDL, LDL, VLDL, IDL. Nah, kalau misalnya HDL kan yang baik-baik tuh, itu nggak apa-apa kalau ibaratnya naik lah. Kalau misalnya yang naik VLDL dan teman-temannya kan apa ya, pokoknya malah membuat jelek lah. Nah, kalau kondisi dislipid itu kondisi di mana tubuh itu tidak seimbang antara kolesterolnya gitu. Nah, kalau misalnya yang kita cek di
strip GCU itu dia cuma kolesterol total aja. Jadi yang cuma kayak buat screening doang. Tapi kita sebenarnya nggak tahu yang tinggi itu yang mana. Soalnya dia cuma menjumlahkan antara HDL, LDL, VLDL, dan IDL. Kayak gitu. Nah, yang bagus itu yang mana? Yang HDL. Terus kalau trigliserida itu dia sebagai eh, apa namanya sumber energi yang dipakai buat otot-otot itu makan dan lain kayak gitu ya. Next. Oke, terus dapatnya dari mana aja? Lemak-lemak itu, kolesterol itu, ya dapat dari makanan. Dari makanan apa aja? Ya burger bisa, terus ya KFC, McD dan teman-temannya itu. Nah, terus habis itu nanti kan lemak-lemak itu semuanya akan diproses di hati. Makanya kalau misalnya kondisi lemak berlebih itu membuat hatimu itu jadi kerjanya berlebih kayak gitu. Oke, terus habis itu si lemak-lemak itu dia punya kayak ibaratnya taksinya atau punya kendaraannya buat disampaikan ke organ-organ target. Itu apa aja? Ada kilomikron, VLDL, IDL, LDL, dan juga HDL. Nah, terus kapan sih bisa dibilang kalau itu nggak normal? Nah, itu bisa dihafalin ya. Kayak misalnya LDL itu maksimal tingginya berapa, HDL itu bagusnya berapa. Itu seingatku ada keluar setidaknya satu soal tentang nilai normalnya kayak gitu. Terus habis itu faktor resikonya apa aja? Ya, makan makanan yang tinggi lemak, obesitas dan kurang aktivitas fisik, merokok karena membuat pembuluh darahnya jadi kaku, terus habis itu diabetes mellitus, ada riwayat keluarga yang punya dislipid, mungkin ayahnya, ibunya, neneknya, kakeknya, kayak gitu. Terus habis itu aja sih. Next. Oke, di sini agak eh, banyak ya dan agak rumit, agak naik dikit dong. Agak naik dikit dong. Ya, oke lah. Nah, jadi lemak itu atau trigliserida dan kolesterol itu dia nggak bisa jalan-jalan sendiri di darah. Jadi dia itu butuh kendaraan. Nah, kendaraannya itu namanya lipoprotein. Si lipoprotein itu dihasilkan dari 3 jalur. Ada yang jalur eksogen, ada yang jalur endogen, sama ada yang HDL itu. Nah, oke. Aku boleh request whiteboard kayaknya. Ya udah nggak usah dah. Nah, oke yang pertama dulu jalur eksogen. Nah, eksogen itu berarti kita dapatnya dari luar kan. Itu apa yang dari kamu makan-makan sehari-hari. Contohnya misal itu lipid dari makanan, trigliserida, kolesterol diserap di usus. Jadi makanan yang berlemak itu dia bakal diserap sama usus dan akan menghasilkan trigliserida sama kolesterol. Nah, terus yang kilomikron itu namanya yang tadi aku jelasin namanya lipoprotein atau dia sebagai mobil-mobilnya kayak truknya gitu. Nah, terus kalian kalau lihat ada APO P8, APO E dan lain-lain. Nah, APO itu ibaratnya sebagai tanda pengenalnya. Jadi ibaratnya kayak SIM-nya, plat nomornya. Jadi kalau misalnya mau diangkut atau diantar ke seluruh tubuh, dia juga harus pakai kartu pengenal. Nah, itu namanya yang APO P8, APO E, APO B100 dan lain itu. Oke. Nah, tadi kan makanan yang kalian makan itu kan nanti bakal diserap usus jadi trigliserida atau jadi kolesterol. Nah, terus habis itu dia bakal dikemas jadi kilomikron. Nah, terus habis itu nanti si kilomikron itu dia bakal masuk ke darah, terus dia bakal nganter lah itu ke jaringan target. Contohnya ada otot atau jaringan lemak untuk disimpan ya jadi lemak aja. Terus habis itu selanjutnya dia bakal ada yang namanya enzim lipoprotein. Nah, itu dia bakal motong-motong atau memprosesi trigliserida itu buat jadi free fatty acid dan gliserol. Nah, terus habis itu kalau sama dia udah dibongkar, nah itu bisa ke otot atau bisa ke lemak. Nah, kalau di otot ya buat jadi energi, terus kalau di lemak ya itu buat disimpan kayak gitu. Terus habis itu misal udah selesai nih, udah habis semua barang bongkahan yang di dalam truk itu. Nah, nanti dia bakal
si kilomikron itu bakal berubah jadi kilomikron yang remnan itu yang paling atas. Nah, itu kalau misalnya si truk-truk tadi itu dengan nomor kendaraan APO B48 itu udah selesai. Nah, itu nanti dia bakal berubah jadi kilomikron remnan. Nah, terus kalau udah jadi yang remnan itu dia bakal kembali ke hati kayak gitu. Oke, lanjut yang jalur endogen. Jadi hati ini kan juga bisa membuat trigliserida sama kolesterol yang endogen terus dikemas jadi VLDL. Nah, terus VLDL itu sama juga kayak yang tadi itu kilomikron ibaratnya kayak sama-sama truk lah kayak gitu. Nah, nanti si VLDL ini dia bakal masuk ke darah terus ngantar si trigliserida ini ke jaringan. Terus habis itu di situ juga ada enzim LPL. Terus habis itu nanti dia yang mengubah juga sama trigliserida jadi free fatty acid. Terus habis itu nanti dia bakal ke organ target, ke otot atau ke lemak buat disimpan. Nah, terus kalau misalnya si VLDL itu ibaratnya udah habis lah itu. Terus habis itu nanti dia bakal bisa berubah jadi IDL sama LDL. Nah, intinya LDL itu tuh yang jahat, yang warna oranye yang pakai kayak kuping setan itu LDL itu yang jahat. Kenapa? Karena dia yang mengangkut kolesterol. Nah, kalau kolesterol terus habis itu nanti dia bisa ke pembuluh darah kayak gitu lah. Nanti malah bisa membuat aterosklerosis. Jadi kayak pembuluh darahnya itu ada plak-plaknya kayak gitu. Intinya yang jahat itu yang LDL kayak gitu. Nah, terus yang paling kanan itu ada yang namanya HDL. HDL itu ibaratnya itu kayak petugas kebersihannya lah atau kayak cleaning service-nya. Jadi kan kalau LDL tadi menyebar-nyebar apa tadi kolesterol itu ke jaringan atau ke pembuluh darah. Nah, yang HDL itu dia buat membersihkan plak-plaknya itu. Nanti intinya plak-plaknya itu diangkut sama dia, terus habis itu nanti dibuang gitu loh. Bisa lewat feses kayak gitu. Nah, itu aja sih intinya begitu. Kalau kamu makan lemak, nah nanti yang memproses itu ibaratnya ada 3. Eh, ya ada yang dari usus, dari yang makanannya, ada yang dari hati, sama ada yang HDL itu. Next. Oke, jadi kan obat-obatannya itu ada banyak ya, ada yang statin, fibrat, ezetimibe, resin, niacin, dan lain-lain. Jadi intinya kan yang paling bagus itu cuma HDL. Intinya yang lain-lain LDL dan teman-temannya itu kan jelek ya, terutama LDL karena dia membawa kolesterol. Jadi prinsipnya adalah kita meningkatkan HDL tapi menurunkan LDL, VLDL, dan lain-lain itu gitu. Makanya di sini obatnya ada banyak. Contohnya tahun lalu itu contoh pertanyaannya gini, bla 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 bla, terus obat yang menghambat HMG CoA reduktase itu golongan apa gitu, berarti golongan statin gitu. Entah mungkin nanti di jawabannya kayak A simvastatin kayak gitu. Terus habis itu Pipar alfa itu juga tahun lalu keluar. Jadi obat yang mengaktifasi Pipar alfa itu apa? Ya golongan fibrat kayak gitu. Nah, terus setiap obat itu kan ada plus minusnya masing-masing. Nah, cuma yang apa namanya, yang harus di-highlight kayak gitu yang biasanya keluar adalah yang golongan resin. Nah, resin itu dia emang menurunkan LDL, terus meningkatkan HDL tapi cuma sedikit. Tapi dia meningkatkan trigliserida. Jadi biasanya dokter Vivi itu nanyanya kayak gitu yang misalnya contoh kasusnya kayak gini, ada bapak-bapak dia perokok, terus habis itu dia obes, dia suka makan makanan junk food, intinya kayak gitu. Terus dikasih obat sama dokter A untuk mengobati dislipidnya itu. Lah kok ternyata berapa bulan kemudian dicek ternyata terjadi peningkatan trigliserida kayak gitu. Berarti obat apa? Berarti obat golongan resin kayak gitu. Terus kalau misalnya omega 3 itu dia sebenarnya kayak suplemen gitu loh. Jadi dia bukan yang mengobati secara langsung kayak gitu. Terus ada tuh obat yang dia bisa kerja banyak, itu yang niacin itu dia bisa menurunkan LDL, menurunkan trigliserida sama meningkatkan HDL. Cuma dokter Vivi itu nggak nanya satu-satu sih.
Jadi terutama antar interaksinya aja. Kayak misalnya itu kalau kamu ngasih golongan fibrat plus statin, jadi resiko miopatinya meningkat. Terus habis itu apalagi? Nih kalau ezetimibe itu bersama resin itu bisa menurunkan absorpsi kayak gitu aja sih sebenarnya. Jadi untuk diselipid ini sebenarnya kalian cukup baca-baca aja Rek kayak gitu. Cuma kan ada tuh di setiap slide-nya itu kayak efek sampingnya kalau antar interaksi. Nah, itu yang lebih dibaca. Soalnya sebenarnya obat-obatan banyak-banyaknya itu ya buat apa ya menurunkan LDL kayak gitu. Nah, cuma yang harus kalian ingat adalah fibrat. Fibrat itu dia digunakan kalau pasien itu trigliseridanya lebih dari 500. Jadi kalau ada pasien yang trigliseridanya itu belum sampai 500, ya nggak usah dikasih fibrat kayak gitu. Oke, itu aja sih. Bisa next dulu. Dilanjut sama Kak Nana. Sudah aku dapat dengar apa belum ya? Sudah. Oke, next. Karena kita bahas soal obesitas, maka kita harus tahu dulu soal fisiologi lapangan kenyangnya itu. Nah, lapangan kenyang itu sebenarnya diatur oleh ada pusat yaitu pada hipotalamus, khususnya pada nukleus hippocampus. Nah, di hipotalamus itu dia punya dua jalur. Yang pertama anoreksigenik dan juga oreksigenik. Nah, yang pertama anoreksigenik itu bakal menghasilkan dua, yaitu ada POMC atau propionmelatocortin dan juga CRP Naza, atau motong Zah. Kamu kayak robot. Ada yang ikut masuk gitu loh. jelas belum kalau di sini. Halo, Coba lagi. halo. Agak Oke, susah sih, tapi better lah. oke, aku ulang lagi ya. Oke, regulasi lapar kenyang itu diatur ada di pusat, ada di perifer. Nah, di sini aku mau bahas soal yang di pusat. Yang di pusatnya itu ada di hipotalamus, khususnya di nukleus accusatus. Nah, di hipotalamus itu dia punya dua jalur. Yang satunya buat lapar, satunya buat kenyang. Nah, jalur pertama itu ada anoreksigenik, yang dia tuh nanti bakal menghasilkan POMC atau propionmelatocortin dan juga CRT atau kokain and amphetamine regulator transcript. Nah, dia nanti bakal berikatan sama reseptor melanocortin. Nah, gunanya nanti dia tuh bakal menurunkan nafsu makan. Nah, nama lain dari anoreksigenik itu leptin. Ya, berarti menurut buat kenyang itu leptin. Nah, terus yang kedua itu ada aroksigenik. Nah, dia nanti bakal menghasilkan neuropeptide Y dan juga uh, guanine related peptide. Nah, nanti dia itu bakal berikatan sama reseptornya. Nah, efeknya itu bakal menaikkan nafsu makan atau lapar. That's right. Tadi kan udah fisiologinya. Nah, sini udah ini bakal bahas tentang patofisiologi dari obes itu. Nah, sebenarnya patofisnya itu ada berbagai macam-macam. Yang pertama dimulai dari asupan kalori yang tinggi dan juga pola makan yang buruk, maksudnya pola makan western. Dia itu bakal memicu jalur dopaminergic reward dan juga itu bakal membuat craving. Nah, selain itu ada sinyal oreksigenik yang dominan atau sinyal lapar yang dominan. Atau glilinnya naik terus leptinnya atau buat yang kenyangnya itu turun atau resisten. Nah, karena salah satunya naik, maka dia tuh akan menyebabkan ketidakseimbangan LDL. Hanya kan kamu makan terus tuh, udah gak ada kompensasinya. Akhirnya dari makanmu itu bahkan bergeser ke surplus. Nah, terus ada gangguan pada neuron itu tadi, menaikkan nafsu makan, gangguan PVN, dan juga ventral medullary hypothalamus yang bakal menekan termoregulasi dan juga aktivasi
vasimotorik. Kemudian ada akumulasi lemak dan juga disfungsi endotel jantung dan sel beta pankreas yang bakal menaikkan resiko kardiometabolik. Next slide. Nah, ini aku ambil dari PPT Dr. Vivis. Di sini kita bakal maju dari ini sih dari punya beliau ada golongan obat atau mekanisme kerjanya yang menekan nafsu makan dan membuatnya lemah, ada yang obat kombinasi dan ada agen baru. Next slide. Nah, di sini aku udah kelompok-kelompokin obat anti obesitasnya berdasarkan golongan atau mekanisme kerja sih paling gampang. Nah, yang pertama ada yang menekan nafsu makan. Jadi jika kalian kok nggak craving, nggak pengen makan lah intinya. Nah, itu dibagi jadi dua, ada simpatomimetik dan non-simpatomimetik. Nah, kalau yang simpatomimetik ini contohnya ada Phetermine, diethylpropion, sama benzbetamin. Mekanismenya apa? Dia itu bakal menaikkan norepinefrin di hipotalamus, terus mengaktifasi PMC, CRT tadi, dari yang tadi yang dihasilkan oleh yang hormon yang bagian awal tadi yang buat kenyangnya tadi. Nah, karena dia itu diaktifasi, terus dia bagiannya jadi kenyang. Secara minimal cukup per oral 1 kali 1. Nah, tapi khususan yang Phetermine itu harus diminumnya itu kurang dari 12 minggu. Nah, targetnya pada pasien yang perlu menurunkan BB secara cepat tanpa penyakit kardiovaskuler. Indikasinya ya sama kayak orang obes, jadi BMI-nya itu lebih dari 30 atau 27 dengan komorbid. Kontraindikasi pentingnya, dia itu nggak boleh pada pasien yang sakit kardiovaskular, hipertensi tak terkontrol, hipertiroid, dan juga hamil dan juga riwayat adiksi. Nah, terus yang kedua ada simpatomimetik, contohnya ada liraglutide, semaglutide. Nah, dia itu agonis reseptor GLP-1. Jadi, karena dia agonis ke reseptor itu, dia bakal menaikkan rasa kenyang dan juga GLP-1 itu menurun. Jadi, dia itu bakal kerja lambungnya, mobilitas lambungnya kan bakal diturunkan. Jadi, kamu kayak terasa lambungmu itu penuh terus, jadi kamu nggak pengen makan kayak gitu. Caranya ya sesuputan dititrasi dari minggu 3 mg pakai liraglutide atau pakai 2, mg semaglutide per minggunya. Targetnya sama sih, orang obesitas atau DM2 dengan sindrom metabolik. Indikasinya orang yang BMI-nya tinggi. Terus kayak pentingnya dia itu ada riwayat MCT atau MENTU, pankreatitis dan juga kehamilan. Next slide. Nah, ini ada golongan yang buat menghambat lemak. Misal nih, sebenarnya kan orlistat. Nah, misal kamu itu minum obat ini kalau kamu itu habis makan nasi padang lah, itu namanya banyak sih. Nah, makanya kamu minum orlistat ini, cek lemak-lemak yang habis kamu makan itu nggak sepenuhnya terserap. Jadi, ada yang dibuang ke sini kayak gitu. Nah, MA-nya mekanismenya itu menghibisi lipase di GI itu menghibisi lemak itu tadi di GI itu, terus akhirnya absorpsi lemaknya itu turun hingga 30%. Cara dosisnya ada yang PO, yang ini PO, dititratasi dari minggu kedua, 8 mg atau 90 mg. Target pasiennya food craving atau yang gampang makan, maksudnya gampang makan sering atau emosional itu. Jadi kayak itu kalau sedih atau kalau apa itu makan terus. Indikasinya ya orang dengan BMI yang tinggi. KI pentingnya itu ada sindrom malabsorpsi kronik, soalnya dia tadi kan menginhibisi lemak itu tadi kan. Itu nggak boleh kalau ada orang punya sindrom itu tadi. Terus ada kolesitiasis sama hamilan. Nah, terus untuk golongan yang itu obat antagonis atau yang kombinasi, contoh obatnya adalah naltrexone dan juga buprion. Nah, kenapa kok digabung dua ini? Soalnya itu memberikan efeknya sinergis. Nah, buprion ini menaikkan norepinefrin. Nah, sedangkan si naltrexone itu dia itu bakal ngeblok umpan balik beta endorfin. Terus mengaktifkan POMC karena efeknya sinergis buat menekan nafsu makan, makanya dia dikombinasi. Cara atau makannya itu di filtrasi ini belum akan tidak sorry. Nah, terus target pasiennya obesitas, indikasinya sama kayak atas. KI pentingnya itu dia nggak boleh sama pasien yang kena epilepsi, juga penggunaan opioid, anoreksi, atau bulimia, atau dan juga hipertensi berat. Next slide. Masih ada lagi nggak? Nah, ini peta konsep sih, cek kalian gampang sebenarnya. Kayaknya udah deh dari aku yang anti obesitas, bisa diganti ke Muti lagi. Oh iya lupa ini.
Ini seorang pasien laki-laki usia 28 tahun datang ke poli umum dengan keluhan sering merasa sesak dan juga berkeringat. Pasien sering lelah dan kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari karena beban pasien yang berlebih. Pasien diabetes, tekanan darah tinggi, asma disangkal. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 30-90, nadi 88, respirasinya 24, dan suhunya 36,6, BP 97, TB 168, dan lingkar pinggangnya 188. IMT-nya 34,6, pemeriksaan kolesterol 18 mg per desiliter, gula darah ajaknya 280, dokter mempertimbangkan dengan obat obesitas yaitu liraglutide. Bagaimanakah mekanisme kerja obat anti obesitas tersebut? Ada bisa jawab? Ya, kalau nggak ada udah next slide aja. Jawabannya itu yang menurunkan nafsu makan. Soalnya kan yang liraglutide tadi kan mengagonis antagonis di reseptor GLP-1 tadi. Dia kerjanya di sentral. Next slide. Udah, sekarang Muti lagi. Oke, bisa next. Ya, jadi sebelum tahu bagaimana kerja-kerja obat-obat tiroid, itu kalian harus tahu dulu mekanisme pembentukan tiroid itu kayak gimana, kayak gitu ya. Nah, yang harus kalian tahu, bahan untuk membuat tiroid itu apa aja? Ada 2, iodium sama tiroglobulin. Iodium itu dapatnya dari eksternal. Dari mana? Ya dari garam beriodium atau dari makan makanan yang mengandung iodium kayak gitu. Nah, kalau tiroglobulin itu baru dihasilkan sama tubuh. Itu dihasilkan sama si tiroid sendiri kayak gitu. Gimana sih biar terjadi proses pembentukan tiroid? Jadi yang pertama, otak hipotalamus itu akan mengirimkan sinyal yang namanya TRH atau thyroid releasing hormone ke hipofisis anterior. Nah, hipofisis anterior ini dia akan menghasilkan sinyal TSH atau thyroid stimulating hormone ke kelenjar tiroid kayak gitu ya. Berarti ibaratnya otak itu kayak presiden di suatu perusahaan kayak gitu ya. Nah, terus dia bakal nyuruh si sekretarisnya atau si TRH untuk sampaikan ke kepala cabang lah ibaratnya gitu, ke kepala cabangnya. Nah, terus nanti si kepala cabang itu dia bakal nyuruh bawahannya buat memerintah semua pekerja pabrik itu untuk menghasilkan si tiroid. Nah, yang perintah dari si kepala cabang itu namanya tiroid stimulating hormone kayak gitu. Oke, sodium iyo sodiumnya udah dimakan, dia bakal masuk ke sirkulasi. Yang nomor 2 itu dia bakal masuk ke sirkulasi dalam bentuk iodida. Iodida ini belum aktif. Terus nanti dia bakal masuk ke proyek yang nomor 3. Nanti si iodida itu bakal diubah jadi iodin atau bentuk aktifnya. Nah, iodida buat jadi iodin itu perlu namanya enzim TPO atau tiroid peroksidase. Kalian harus ingat yang enzim TPO ini ya, soalnya ini banyak ada di obat tiroid. Udah nih, udah iodin. Nah, nanti si iodin ini bakal lanjut ke proses 4. Dia bakal masuk ke koloid. Udah, iodin udah ada, selanjutnya bahan satunya yaitu tiroglobulin. Tiroglobulin itu dihasilkan sama tiroid sendiri, dihasilkan oleh retikulum endoplasma. Itu dihasilkan dan akan dikemas dalam bentuk fisik. Terus dia bakal dimasukkan ke koloid. Nah, udah nih di proses nomor 4 nih. Berarti udah ada si iodin dalam bentuk aktif sama udah ada si tiroglobulin. Ini akan jadi proses nomor 5 yaitu coping. Jadi si apa namanya iodin sama si tiroglobulin itu dia bakal match lah kayak gitu. Terus habis itu dia akan menghasilkan yang namanya MIT sama yang singkatan dari diiodotirosin. Kalau yang MIT itu monoiodotirosin kayak gitu. Diiodotirosin namanya juga di. Berarti
intinya anggap aja dia itu sebagai T2. Kalau itu kan monoiodotirosin, mono 1. Berarti kan ada yang dit 2, ada yang mono 1. Nah, terus misal dit ketemu sama dit, terus kayak berikatan, berarti kan 2 tambah 2, hasilnya 4, berarti jadi T4. Terus kalau misalnya mit ketemu sama dit, berarti kan 1 sama 2, hasilnya 3, jadi T3. Misal bisa juga mit ketemu sama mit, akhirnya kan jadi T2. Nah, nanti kalau misalnya T2 itu kan nggak dipakai sama tubuh, nah itu bakal diproses lagi kayak gitu. Sampailah ke nomor 6 yaitu endositosis. Jadi dia akan membawa T3 sama T4 buat masuk lagi ke dalam folikel tiroid kayak gitu. Ini masih di koloid. Nah, terus tadi yang T2 itu bakal dipecah lah ibaratnya. Terus si iodinnya itu bakal disimpan lagi buat bakal pembuatan tiroid selanjutnya kayak gitu. Di nomor 7 itu. Terus habis itu di nomor 8 akhirnya si T3 sama T4 itu bakal dikeluarkan ke darah buat menuju ke organ-organ target apa aja sih yang butuh. Misal tiba-tiba otot betismu ngomong, tolong, aku butuh tiroid, cepat. Nah, itu baru nanti bakal dikirim ke otot di kakimu kayak gitu. Nah, hasil akhirnya adalah T3 sama T4. T3 itu didesain lebih sedikit daripada T4. Kenapa kayak gitu? Soalnya T3 itu ibaratnya bentuk aktifnya. Sedangkan T4 itu bentuk cadangannya. Tapi T4 itu bisa jadi T3. Sedangkan T3 itu nggak bisa jadi T4. Jadi karena T3 itu kerjanya dia cuma sebentar, cuma 1 hari. Sedangkan T4 itu bisa sampai 7 hari. Akhirnya kalau misalnya T3 kan cuma sedikit lah, kok ternyata butuhnya itu banyak. Jadi T4 itu bisa diubah jadi T3. Jadi misal lagi nggak butuh ya T4 bisa disimpan aja kayak gitu. Jadi dia ibaratnya nggak mati-mati kayak gitu, baru seminggu bisa mati. Oke, dari sini dipahamin dulu ya, next. Nah, ini aku mau jelasin apa itu goiter, struma kayak gitu ya. Kan ada tuh di PPT Dokter Vivi ada simple goiter, struma dan lain-lain. Jadi intinya goiter atau struma itu kelenjar tiroidnya itu membesar. Jadi dia mau ada manifestasi klinis kayak dia hipotiroid atau hipertiroid atau bla bla bla. Pokoknya kalau kelenjar tiroidnya membesar itu namanya goiter atau struma. Oke, kita bahas lagi patofisiologinya kayak tadi. Jadi kalau misalnya ada rangsangan pokoknya si presiden perusahaannya itu menyuruh untuk menghasilkan tiroid kayak gitu, tolong buat tiroid gitu ya. Nah, kan akhirnya terlepaslah sinyal TRH. TRH akan menyuruh si pituitari anterior. Nanti pituitari anterior akan menghasilkan sinyal TSH. Nah, si TSH ini akan nyuruh si kelenjar tiroid untuk menghasilkan T3 sama T4. Misal udah disuruh terus udah dihasilkan juga apa namanya T3 sama T4 terus ngerasa udah cukup. Nah, nanti yang paling bawah itu bisa ngasih sinyal ke atasannya. Dia itu nggak boleh merintah atasannya. Jadi cuma atasan yang boleh merintah bawahan. Bawahan itu nggak boleh merintah atasan. Dia cuma bisa ngasih sinyal aja. Jadi si pekerja paling bawahnya itu bakal ngasih sinyal lah ibaratnya ke atas-atasannya kayak udah cukup, jangan produksi lagi, aku loh udah cukup kayak gitu. Nah, oke, lanjut. Jadi gimana sih proses terjadinya si goiter atau struma? Kayak tadi hipotalamus dia bakal ngasih sinyal yaitu TRH ke hipofisis anterior. Hipofisis anterior dia bakal ngasih sinyal ke kelenjar tiroid yaitu berupa sinyal TSH. Nah, nanti kan si kelenjar tiroid kan akan menghasilkan hormon tiroid kayak yang tadi aku jelasin. Bahannya kan ada 2, iodium sama tiroglobulin. Misal, ternyata kamu itu makan makanan yang tidak mengandung iodium. Iodium itu kan dihasilkan dari iodida. Lah, iodida itu kan dapat dari luar ya. Nah, misalnya ternyata dalam proses pembuatannya itu si iodidanya itu hancur kayak gitu ya. Jadi kayak kamu cuma ngerasain asin, ternyata dia nggak ada
iodiumnya sama sekali kayak gitu. Akhirnya kan nggak bisa terjadi proses kopling. Akhirnya kalau nggak bisa terjadi proses kopling, tidak terjadilah pembentukan T3 sama T4. Akhirnya kan tiroglobulinnya itu tetap banyak. Tapi kan hasil akhirnya itu ibaratnya nggak ada yang jadi T3 sama T4, nggak ada yang jadi hormon tiroid. Akhirnya si pekerja-pekerjanya itu tetap ngomong, loh, kok nggak ada hasilnya. Akhirnya nyuruh lagi si atasannya kayak ngasih sinyal, tolong kasih lagi apa sinyal buat bikin lagi si tiroidnya itu. Jadi kayak si atasannya itu tetap nyuruh lagi, buat nyuruh lagi. Tapi kan tetap aja karena nggak ada iodium, akhirnya tidak bisalah terjadi kopling. Akhirnya tiroglobulinnya itu yang banyak, akhirnya terjadi struma itu. Gitu. Akibat salah satunya mengalami defisiensi. Jadi kelenjarnya membesar, padahal tidak ada hormon tiroid yang dihasilkan. Jadi nggak ada T3 sama T4 yang dihasilkan kayak gitu. Atau yang namanya GAKI. Next. Oke, ini perbedaan dari hipotiroid sama hipertiroid. Jadi yang pertama ada hipotiroid dulu. Hipotiroid itu intinya tiroid itu digunakan untuk metabolisme. Lah kalau namanya hipotiroid berarti kan metabolismenya itu berkurang. Jadi gejala klinisnya itu apa aja? Dia gampang lelah, terus ngantukan, nggak tahan dingin. Soalnya ibaratnya proses pembakaran atau metabolismenya itu terlalu rendah, terus berat badannya tuh tinggi, soalnya nggak bisa, apa ya, tubuhnya itu nggak membakar-bakar kayak gitu. Terus habis itu kulitnya kering, rambutnya rontok, konstipasi, ususnya tuh juga geraknya lambat, akhirnya terserap-serap, akhirnya nggak, apa ya, nggak pup-pup kayak gitu. Terus bradikardi, jantungnya juga, terus habis itu moodnya turun, wajahnya sembab atau kayak bulat kayak gitu. Penyebabnya apa aja? Ada Hashimoto disease, bisa karena autoimun, bisa juga karena terapi hipertiroid yang berlebihan, bisa karena defisiensi iodium, bisa juga karena hipotiroid yang sekunder. Nah, gimana sih konsep dari yang terapi hipertiroid yang berlebihan? Jadi kalau sebelumnya orangnya itu punya hipertiroid atau dia tiroidnya berlebihan, nah itu kan bakal ngasih obat buat apa ya, menghambat untuk produksi dari tiroid. Nah, kalau terlalu ditekan, terus kayak tidak terlalu dimonitor kayak gitu. Jadi kayak tubuhnya kan kayak, tolong jangan terlalu ditekan," kayak gitu. Lah kok ternyata kalau terlalu ditekan, akhirnya orang itu bisa jatuh ke kondisi hipotiroid karena terlalu banyak yang ditekan, terlalu banyak yang tidak dibuat tiroidnya kayak gitu. Ciri ciri khasnya apa aja? Suaranya serak. Ya, tapi aku bukan hipotiroid ya, walaupun suara aku kayak gini. Terus habis itu dia bisa menstruasinya nggak teratur kayak gitu. Nah, ini yang harus diingat dari kondisi hasil labnya TSH-nya itu meningkat tapi T4-nya menurun. Kenapa kok kayak gitu? Yang tadi aku jelasin, kayak si atasannya tuh nyuruh-nyuruh terus, tapi ternyata dia salah satu bahannya itu nggak ada, kayak nggak punya. Akhirnya T4-nya itu turun, tapi TSH-nya tetap nyuruh terus kayak gitu. Jadi kayak atasannya tuh cepet buat, kita tuh harus sampai target kayak gitu. Tapi yang bawahannya kayak, lo aku mau buat gimana lo, wong aku nggak punya bahan bakunya kok kayak gitu. Jadi terapi utamanya apa? Levotiroxin. Nah, levotiroxin itu isinya yodium. Terus habis itu diberikannya secara oral, nah bisa dikasih dalam bentuk T3 atau dalam bentuk T4. Tapi levotiroxin itu dia T4, oke. Jadi biar udah nih dikasih T4. Jadi misal tubuhnya butuh, ya udah apa namanya? Si T4 ini bakal berubah jadi T3 atau bentuk aktifnya. Efek sampingnya apa? Ya palpitasi, tremor, terus berat badan turun. Kenapa kok T4 itu membuat tremor? Ya soalnya kan T4 itu tiroid. Nah, tiroid itu kan membuat metabolisme. Lah akhirnya kalau dikasih berarti yang buat meningkatkan metabolisme, orang yang bisa tremor sama palpitasi kayak gitu. Nah, terus hipertiroid itu sebenarnya ya kebalikan dari yang hipotiroid tadi. Gejala klinisnya apa? Ibaratnya hipertiroid itu dia membara, jadi semua tubuhnya itu membara, dibakar, terus akhirnya apa? Orangnya gelisah,
tenang-tenang, gampang marah, terus habis itu nggak tahan panas karena pembakaran terus-menerus, metabolisme terus-menerus, terus berat badannya juga turun, diare. Kalau yang tadi dia nggak bisa pup, yang ini pup terus habis itu bisa takikardi, lemes, menstruasinya tetap nggak teratur ya. Pokoknya kurang sama lebih, dia hasilnya jelek lah kayak gitu. Nah, terus penyebabnya apa? Bisa Graves' disease atau autoimun. Kalau yang tadi hipotiroid, autoimunnya namanya Hashimoto disease. Kalau yang hipertiroid itu namanya Graves' disease. Terus habis itu ada toxic adenoma, multinodular toxic goiter, terus ada tiroiditis. Tanda khasnya apa nih? Yang matanya yang kayak belok, kayak mau kayak ya pokoknya kayak belok gitulah. Terus habis itu dia exophthalmos, terus habis itu ada lid lag dan lain-lain. Terus habis itu laboratoriumnya apa tuh, lihat TSH-nya turun tapi T4 sama T3-nya itu naik. Jadi sebenarnya si bosnya yang paling atas atau si otaknya ibaratnya itu cuma nyuruh kayak sana lo buat tiroid kayak gitu lah. Ternyata yang anak buahnya yang bawa-bawa itu kayak saking semangatnya, jadi yang kayak wah, bos kita loh nyuruh kita buat produksi tiroid, udah kita buat aja semuanya, buat. Akhirnya si TSH atau bosnya cuma nyuruh dikit, tapi anak buahnya itu menghasilkan sangat banyak. Makanya hasilnya si TSH itu turun, T4 atau T3-nya itu naik. Jadi terapinya itu ada 3, ada obat anti tiroid, ada radioiodin, sama ada tiroidektomi atau dioperasi. Terus obatnya apa? Yang pertama ada PTU. Dia menghambat konversi T4 jadi T3 di perifer. Jadi misal T3-nya udah habis, kan butuh T4 nih buat diubah jadi T3. Nah, itu nggak diubah-ubah lah sama dia, kayak wes di T4 itu disekap aja ben nggak jadi T3 kayak gitu. Terus dia bisa menghambat TPO atau tiroid peroksidase. Jadi enzim pengubah iodida jadi iodin itu dihambat, jadi biar ya udah nggak ada bahan baku, nggak bisa lah jadi si tiroid itu. Terus dia dipakai di kehamilan trimester 1, ingat ya. Terus kalau metimazol atau Carbimazole itu dia juga menghambat si enzim TPO atau enzim peroksidase yang menghambat si iodida jadi iodin, tapi dia tidak menghambat T4 buat jadi T3 di perifer. Nah, tapi dia dipakai di kehamilan trimester 2 sama 3. Kalau tahun lalu itu keluar soalnya yang metimazol. Jadi kalau ibu ini kehamilan trimester 2, obat yang direkomendasikan apa? Berarti metimazol kayak gitu. Terus ada propanolol. Propanolol atau beta blocker dia bukan sebagai terapi utama, tapi dia cuma sebagai adjuvan. Jadi misal udah dikasih obat PTU atau metimazol lah ke orang ini, lah kok ternyata dia ada ngeluh, saya ini suka tremor dan lain-lain. Ya udah, ditambahin lah si propanolol atau beta blocker itu. Tapi dia nggak bisa sebagai obat satu-satunya yang diresepkan untuk orang yang kena hipertiroid kayak gitu ya. Nah, si ini juga keluar si propanolol itu dia ada membantu juga selain mengobati si tremornya, yaitu menghambat T4 buat jadi T3 kayak gitu. Terus ada kalium iodida atau potasium iodida kalau di PPT Dr. Vivi. Dia kerjanya yaitu diberikan sebelum operasi tiroid. Jadi kayak berapa ya? Sebulan deh kalau nggak salah. Itu kan udah mulai diganti nih ke kalium iodida. Nah, dia ini punya efek buat menurunkan vaskularisasi ke kelenjar tiroid. Jadi waktu dilakukan operasi tiroidektomi, dia itu orangnya pendarahannya sedikit karena vaskularisasi ke kelenjar tiroidnya itu diturunkan. Terus ada yang namanya radioiodin. Itu dia dipakai dengan indikasi usianya lebih dari 40 tahun, terus habis itu ada toksik adenoma sama tidak ingin pengobatan jangka panjang. Misal dia, aduh, aku ini orang kaya, aku ini orang ada, aku tuh gak suka gitu-gitu minum PTU sama metimazol. Ya udah Pak, gak apa-apa dikasih radioiodin aja ya kayak gitu. Tapi dia punya kontraindikasi, gak boleh dikasih ke orang hamil dan menyusui. Next. Next. Oke, ini Hashimoto disease itu tadi. Ini cuma sepintas aja.
dia kan autoimun dari orang yang punya hipotiroid kayak gitu ya. Jadi ya intinya sistem imunnya itu dia menyerang tubuhnya sendiri. Akhirnya jaringan tiroidnya itu rusak, akhirnya produksi T4 sama T3-nya itu berkurang kayak gitu. Untuk rasionya lebih banyak pada wanita. Manifestasi klinisnya sama kayak orang hipotiroid. Terus habis itu laboratoriumnya itu juga sama, TSH-nya meningkat tapi T3 sama T4-nya turun kayak gitu. Next. Bisa di next. Oke, ini perbedaan T3 sama T4 ya. Jadi kalau T3 itu singkatannya dari triiodotironin. Dia sebagai bentuk aktifnya. T4 itu dia sebagai prohormon atau bentuk eh, non-aktifnya. Jadi kalau misalnya tubuh itu butuh tiroid, yang dikirim itu yang T3. Tapi kalau T3-nya itu udah habis, baru T4 itu dikonversi menjadi T3. Dilihat durasinya T3 itu pendek cuma 1 hari, sedangkan T4 itu dia 6 sampai 7 hari. Jadi kalau misalnya T3-nya itu udah habis, tubuh itu masih punya T4. Jadi semisal sewaktu-waktu tubuhmu itu butuh hormon tiroid, T4 ini bisa berubah jadi T3, terus bisa dipakai buat tubuh kayak gitu. Terus kapan digunakan? T4 itu digunakan buat terapi jangka panjang hipotiroid atau simple goiter. Sedangkan kalau T3 itu dipakai buat kondisi darurat atau khusus kayak contohnya krisis tiroid tapi dalam dosis tinggi. Terus habis itu malabsorpsi berat atau konversi T4 jadi T3-nya itu bermasalah. Jadi tubuhnya itu nggak bisa mengubah T4 jadi T3 kayak gitu. Terus next. Nah, ini obat-obatannya tadi udah aku jelasin. Obat hipotiroid itu ada levotiroxin atau isinya ya garam lah kayak gitu. Ya, nggak garam sih, pokoknya yang iodium lah kayak gitu. Jadi gunanya untuk apa? Dia untuk mengganti hormon tiroid yang kurang ya. Soalnya kalau nggak ada iodium ya nggak ada yang bisa berikatan sama tadi yang bahan baku satunya itu. Jadi nggak bisa dihasilkan, nggak bisa terjadi proses kopling, terus nggak terjadi pembuatan si hormon tiroid. Jadi antara apa sih tadi namanya? Iodium sama tiroglobulin itu kan nggak bisa menyatu kayak gitu. Jadi pokoknya iodium harus ada, tiroglobulin harus ada. Terus kalau obat hipertiroid, ya itu kita menekan biar si atasannya itu tidak terlalu memerintah untuk bawahannya atau kita menurunkan semangat dari bawahannya itulah kayak gitu. Jadi ada metimazol sama PTU, ada radioiodin, ada beta blocker, ada kalium iodida atau potasium iodida. Metimazol dipakai untuk kehamilan trimester 2 sama 3, PTU dipakai untuk trimester 1, radioiodin dipakai kalau orang yang nggak mau apa namanya nggak mau minum lama-lama, terus habis itu kalau potasium iodida dipakai kalau mau operasi, kalau beta blocker itu kalau dia ada keluhan tremor dan lain kayak gitu. Oke, next. Next. Oke, next. Ya diikutin clue-cluenya yang tadi ya. Contohnya, aku juga nggak Aduh, jujur aku tidak ada jajannya, soalnya menurutku JID2 itu jajannya tidak tembus. Nah, jadi anggap aja bla 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 bla. Ibunya memiliki hipertiroid, terus sedang hamil trimester 2. Jadi yang direkomendasikan apa? Yang tadi kalau trimester 2. Metimazol. Ya, benar, metimazol. Kalau PTU buat trimester berapa? 1. Terus kalau propranolol itu kalau orangnya ada gejala apa? Tremor. Tremor, benar. Kalau kalium atau potasium iodida, kalau dia mau dilakukan apa? Operasi. Dikasih apa? Benar. Next. Nah, ini kalau orang hipotiroid. Apa adik kalian sudah bergerak ya? TSH meningkat. Iya. Barang hipotiroid apa Rek? Berarti Rek?
TSH meningkat ketika Yang temperatur. Yang B. Oh ya, wis. Tidak apa-apa, mungkin entah sinyalku atau dia sedang terganggu ya. Ya benar, B ya, orang hipertiroid, TSH-nya turun, tapi T3 T4-nya meningkat. Kayak tadi, bosnya cuma nyuruh dikit, tapi pekerja bawah-bawahnya bekerjanya terlalu berlebih, terlalu semangat, kayak gitu. Next. Wes selesai ya, terima kasih. Kalau ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin. Sama tadi, Rek, diselipit, ada yang ingin bertanya tidak? Oh, ya sudah aku hitung ya. 3, 2, 1, tidak ada. Next ya. Suaraku udah masuk belum? Empun, Udah pun. masuk. Oke, next. Oke. Di sini aku bakal jelasin soal obat-obatan buat GERD atau asam lambung ya. Jadi, GERD itu apa sih? Sebenarnya itu kan gastroesophageal reflux disease kan, atau mengalirnya isi lambung dari lambung ke esofagus. Nah, karena mengalirnya isi lambung ke esofagus itu tadi, bakal menyebabkan gejala klinis kayak apa? Kayak heartburn atau rasa panas di dada, chest pain, rasa nggak nyaman, panas, sebah, dan kawan-kawan itu yang biasa GERD biasanya lah ya. Oke, next slide. Nah, ini bisa gambarnya agak di zoom dah. Oke, mulai dari bawah. Aduh, burak Maaf. Oke, aku jelasin dari yang kuning dulu tuh, dek lumen antrum tuh. Nah, itu oke. Nah, jadi nanti di bagian lumen antrum kalian atau di lambung kalian, oh gini Mas, makanan kan masuk ke dalam lambung kalian itu kan sudah melewati dua proses kan ya. Ada proses kimiawi sama mekanik. Nah, kalau mekanik kan pakai gigi kalian. Nah, tapi kalau yang kimiawi itu kan kayak ada enzim lipase dan kawan-kawannya itu. Nah, nanti makanan yang masuk ke lambung kalian itu sudah dalam bentuk peptida makan atau udah kecil-kecil tinggal diserap itu doang. Oke. Nah, karena di lambung kalian itu nanti udah nih ada peptida makanannya, kemasan makanan. Nah, nanti si peptida makanan itu bakal merangsang dari G sel dan juga D sel yang ada di lambung kalian. Nah, dari peptida makanan itu kan bakal merangsang G sel kan ya. Nah, si G sel itu bakal rilis dari gastrin. Nah, yang hijau-hijau tuh gastrin. Nah, gastrin itu nanti bakal masuk ke pembuluh darah. Nah, di pembuluh darah itu, Dek, geser. Oke. Nah, dari pembuluh darah itu bakal jalan ke bagian fundus lambung kalian. Nah, di fundus lambung itu kalian bakal ketemu sama sel yang warna hijau itu. Nah, di situ kan banyak itu apa namanya? Reseptor-reseptornya, ada reseptor gastrin, ada reseptor histamin dan kawan-kawannya itu. Nah, dari sel hijau itu kan bakal rilis masing-masing dari tiga itu kan. Nah, setelah rilis dia itu bakal berikatan sama reseptor yang ada di sel parietal di bawah yang orange itu. Nah, turun bawah. Nah, bakal berikatan sama reseptor yang ada di sel orange atau di sel parietal itu. Nah, karena tiga-tiganya itu terpenuhi atau tiga-tiganya dirangsang, maka dia itu bakal mengaktifkan pompa di asam lambung yang H plus K plus ATPase itu. Nah, kalau dia ada dirangsang, nanti asam lambungnya itu bakal rilis. Itu simpelnya fisiologi asbung. Oke, next slide. Nah, sebenarnya obat-obatan GERD itu ada 4 ya, ada modifikasi gaya hidup, menurunkan asam lambung, prokinetic agent, dan menghambat relaksasi sphincter. Nah, kalau menurunkan asam lambung berarti kayak menurunkan asam lambung, kalau gitu menetralkan asam lambung itu yang kerjanya cepat. Nah, kalau prokinetic agent itu buat menaikkan motilitas lambung. Sedangkan kalau menghambat relaksasi sphincter itu selain patofisiologi dari asam lambung karena dia uh, sesuai sampai namanya kan isi lambung naik esofagus kan. Nah, di bagian bawah esofagus itu ada lower sphincter ya. Nah, gunanya menghambat si lower sphincter itu, cek sphincter itu menutup terus gitu loh. Cek asam lambung itu nggak bisa naik esofagus kayak gitu. Nah, obat-obatannya itu cuy contohnya golongannya. Oke, next slide. Oke, ini obat first line buat GERD.
ada PPI atau pump proton inhibitor sesuai yang namanya, dia itu mekanisme kerja itu menghambat si pompa proton atau di bagian itu bawahnya sel gambar tadi loh, bawahnya sel orangnya tadi yang H+, K+, ATPase. Nah, itu cara kerjanya si PPI. Dia tuh ngeblok deh pompanya itu, cek asam lambungnya itu nggak rilis. Nah, itu kayak di gambar itu. Contoh obatnya ada apa? Ada omeprazol, lansoprazol, dan kawan-kawannya. Pokoknya belakangnya itu prazol. MOA-nya udah kan. Nah, tapi dia tuh menghambat secara irreversible. Soalnya lapo? Soalnya si PPI itu masuk dalam bentuk yang inaktif. Jadi dia tuh masuk ke lambung, dia bakal berikatan membentuk disulfida ikatan kovalen yang lama. Jadi irreversible, jadi mekanisme itu lebih lama. Nah, cara kerjanya dia tuh diminum 30 menit sebelum makan. Dia tuh punya efek samping, sakit kepala, mual, sakit perut, sembelit, turun kembung, dan diare. Nah, tapi harus diwaspadai kalau kamu pakai PPI terlalu lama, itu bisa mengurangi penyerapan dari B12 dan juga rawan patah tulang. Terutama pada wanita sini. Next slide. Nah, ini tunggal apa ya? Ini kembarannya dari PPI. Soalnya dia itu sama-sama ngeblok di PPI di pump proton itu ada di H+, K+, ATPase. Nah, tapi yang membedakan dia sama PPI, dia itu mengebloknya secara reversibel atau secara cepat. Dia itu masuk di bagian lambungmu itu berikatan dia tuh udah aktif gitu loh. Jadi nggak ada ikatan disulfida kovalen yang lama. Jadi makanya dia itu reversible. Nah, plusnya, contohnya davonoprazan, poin plusnya dia itu udah sekali dia masuk ke lambungmu, efeknya udah penuh gitu loh, bukan kayak PPI. PPI kan meskipun dia obat first line, tapi dia itu penggunaan jangka panjang atau efek yang dihasilkan itu lama gitu loh. Nah, kalau si PEP ini durasi, waktu paruhnya panjang, efeknya juga panjang kayak gitu. Efek sampingnya faringitis, dispepsi, sakit kepala, dan nyeri perut. Next slide. Nah, ini bisa disebut lini kedua kayaknya dari H2 antagonis. Sesuai namanya, mekanisme kerja itu bakal menghambat dari reseptor histamin. Nah, tadi nih bagian sel hijau-hijau nih, tadi atasnya itu yang itu loh yang histamin di bagian faal tadi udah kejelasin itu. Dia itu kayak menghambat, mematikan saklarnya. Kalau saklarnya nggak mati, otomatis mupanya nggak mati kan, kayak gitu. Jadi H2 antagonis itu ngeblok di atasnya si pompa tadi. Kayak efek sampingnya diare, pusing, nyari otot, alopecia itu kayak kerontokan mutobotra itu. Sementara kebingungan pada orang tua dan hipergastrimia. Dan juga ini efek samping yang banyak di highlight sama dokter itu gini, diskomatif atau pembesaran payudara pada laki-laki. Next slide. Nah, ini udah masuk di bagian agent cytoprotective agent atau obat bukan buat mengurangi sekresi atau menghambat sekresi lagi, tapi si bagian struktural fat ini dia itu bakal masuk ke dalam lambungmu dan dia itu bakal membuat lapisan. Kalau lambungmu itu ketemu sama asam lambung, dia itu nggak sakit soalnya udah ada lapisannya ini. Mekanisme kerjanya, dia itu sukrosa sulfat yang bermuatan negatif berikatan pada protein bermuatan positif di dasar umpus atau emosi. Nah, itu tadi yang udah aku jelasin, dia itu bakal membentuk penghalang fisik atau yang buat lapisan dari lambung itu yang membatasi kerusakan kalau saja dilanjut. Tapi dia punya efek samping yaitu apa? Sembelit dia itu kalau sulfat. Next slide. Nah, ini bismut itu hampir sama juga bisa maju ke sulfat. Dia itu bakal membuat lapisan atau melapisi umpus dan juga erosi itu. Selain dari itu, dia juga merangsang sekresi prostaglandin lebih dari karbonat tadi. Tapi si bismut ini dia itu punya efek langsung pada antimikroba dan juga enterotoksin. Efek sampingnya dia itu bakal mual muntah serta menghitamnya lidah dan juga tinja. Next slide. Oh, ini gambarnya kok sukralfat semua sih ini, maaf ya. Ini misoprostol. Nah, misoprostol itu kebanyakan kalau kalian udah lewat di blok 1, misoprostol kan dipakai buat apa namanya utorotenik kan atau membuat kontraksi rahim. Nah, tapi misoprostolnya juga bisa buat ini buat sahabat lambung. Caranya sama, dia itu bakal membentuk penghalang terhadap kalian terhadap asam lambung, jadi kayak sama kayak tadi. Terus efek sampingnya diare, ini juga peningkatan kontraksi rahim. Kontraindikasinya ambek ibu hamil dan juga wanita lagi hamil. Next slide.
Nah, ini oke. Tadi kan di awal udah ada apa ya bagan tadi kan ya. Selainnya dia menurunkan asam lambung, ada prokinetic agent. Jadi maksudnya prokinetic agent itu dia bakal meningkatkan mobilitas lambung. Oke, balik lagi nih definisi dari asam lambung tadi kan isi lambung yang naik ke esophagus kan ya. Nah, kenapa kok kita perlu prokinetic agent atau obat yang menaikkan mobilitas lambung? Nah, jadi kalau ini kita bayangin kalau mobilitas lambungnya itu dicepetin, otomatis pengosongan lambungnya cepet ya. Jadi lambungmu itu cepet kosongnya, jadi nggak sampai naik ke atas. Ini misalnya ada apa? Contoh obatnya, golongannya ada antagonis D2, agonis serotonin, sama agonis morfin. Kalau obat yang ada tertera, indikasinya tidak ada. Next slide. Nah, ini balik lagi ke patofisnya karena tadi lower sphincter yang tadi yang bisa membuka, nanti kita dikasih obat yang menghambat relasi sphincter ini nggak buka dan asam lambung nggak bisa naik. Contoh obatnya ini ada golongannya, ya ini. Next slide. Oh ini tambahan ya, soalnya menurutku antar kembung itu hampir sama ya. Nah, kapan sih dipakai antasida? Sebenarnya antasida kan juga obat GERD kan ya, tapi antasida itu meskipun bukan first line, tapi dia itu paling banyak dipakai. Soalnya kenapa? Dia itu bakal bekerja secara cepat buat menetralkan asam lambung kan ya. Nah, tapi bedanya sama simeticon, menurutku dari gejala klinis itu hampir sama. GERD kan juga sebah, kamu kayak gak enak dan kawan-kawannya. Tapi kalau simeticon itu indikasinya kalau kamu tuh lagi kembung. Kebanyakan kembung, sendawa terus intinya kelebihan gas di saluran pencernaan. Nah, mekanisme kerja dari simeticon itu apa? Dia itu bakal menurunkan tegangan permukaan gelembung gas. Jadi dia itu bakal mecahin si gas-gas yang ada di perutmu itu tadi. Efek sampingnya diare ringan dan juga mual. Next slide. Ini seperti biasa beta konsep. Next slide deh. Oke, habis. Dari aku ada yang mau ditanyain nggak Rek, kira-kira? Sama obat anti obesitas di atas tadi. Kalau enggak, lanjut ke Kak Nizar. Thank you. Oke, tes. Kedengeran nggak suaraku, Rek? Dengar. Oke, lanjut. Lanjut ke sistem hepatobiliar dan obat yang memengaruhinya. Yang pertama, kita definisikan dulu. Sistem hepatobiliar meliputi hati, kandung empedu, saluran empedu, dan juga empedunya sendiri. Terus fungsi utamanya produksi empedu, sekresi bilirubin, metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat. Next. Nah, kita belajar faalnya dulu. Dari yang itu ya, nomor 1 ya. Jadi ini mekanisme terbentuknya bilirubin. Yang pertama itu kita ada mekanisme pemecahan sel darah merah. Nah, ini prosesnya itu pas sel darah merah itu udah tua. Umurnya itu kurang lebih 120 hari. Dianjurkan oleh makrofag di limpa hati dan juga sumsum tulang. Terus habis dipecah, dia kan dipecah. Dipecah menjadi 2, dibalikin lagi. Jadi globin dan juga jadi hem. Nah, globin ini dipecah terus dijadiin asam amino yang bisa dipakai lagi. Sedangkan hem yaitu diubah menjadi biliverdin yang berwarna hijau. Terus lanjut ke 3 ya. Karena bilirubin indirect itu nggak larut air, dia itu butuh transporter. Nah, transporternya itu apa? Transporternya itu albumin. Dia itu fungsinya itu ngebawa si bilirubin indirect menuju ke hati. Nah, habis itu ke hati dia itu pakai albumin tadi ya. Terus dia itu kalau udah masuk, dia dikonjugasi sama enzim. Enzimnya itu namanya UDP glucuronil transferase. Dia itu dikonjugasiin jadi bilirubin direct atau bilirubin terkonjugasi yang sifatnya itu larut air. Jadi kalau yang indirect tadi itu sebelum masuk ke hati, sedangkan si bilirubin direct itu udah masuk ke hati, udah dikonjugasiin sama enzim UDP glucuronil transferase. Terus abis itu
dari hati, dia disekresiin ke empedu, kan? Menuju ke usus. Terus di usus itu dia diubah oleh bakteri menjadi urobilinogen. Terus lanjut ke bawah yang ke nomor 7, nasib urobilinogen itu jadi, nah itu sebagian besar dia ke feses, dioksidasiin jadi sterkobilin, warnanya itu coklat dan memberi warna coklat pada feses. Terus bagian juga diserap kembali ke sirkulasi. Terus habis itu sebagian kecil lagi dia ke ginjal. Nah, di ginjal ini dia itu yang ngasih warna kuning pada urin. Itu. Terus itu ada tabel ringkasan untuk bilirubin. Nah, ini apalin konsepnya ya. Bilirubin indirect dia itu sebelum masuk ke hati. Sedangkan kalau direct atau terkonjugasi dia udah masuk ke hati. Terus sifatnya eh, kalau indirect dia nggak larut air, sedangkan dia direct itu dia larut air. Terus yang terikat albumin. Albumin tadi kan fungsinya buat si transporter masuk ke hati. Kalau indirect itu dia nggak dia terikat. Kalau yang direct dia tidak terikat. Terus kalau yang mewarnai urin tadi yang urobilinogen ya. Terus tempatnya kalau yang indirect dia dari darah ke hati sebelum terkonjugasi. Terus sedangkan yang si direct dia itu dari hati ke empedu terus ke usus. Oke? Jadi konsepnya itu lanjut ke penyebab jaundice. Bawah dikit. Oke. Nah, ini ada prehepatik, intrahepatik, poshepatik. Prinsipnya kalau yang prehepatik dia itu produksi bilirubin indirectnya itu berlebihan. Bilirubin indirect tadi kan sebelum di hati. Terus yang intrahepatik dia itu ada gangguan fungsi hati. Jadi entah dari pengambilannya, dari konjugasinya atau ekskresinya. Kalau pengambilan kan tadi dari albumin. Terus konjugasi dari enzim UDP apa tadi ya? Glukuronil tadi ya. Terus ekskresinya. Terus yang poshepatik dia ada hambatan aliran empedu. Jadi menuju ususnya itu dia ada hambatan. Oke. Terus pada gambaran urin dan feses bisa dinalar ya ini ya. Tadi kalau bilirubin yang prehepatik dia negatif, soalnya masih belum masuk ke hati, belum terkonjugasi. Terus intrahepatik dia bisa positif, terus yang poshepatik dia juga bisa positif. Untuk urobilinogen urin yang prehepatik dia meningkat, intrahepatik dia meningkat atau menurun, sedangkan poshepatik dia turun atau bahkan nggak ada. Sama warna feses itu dipahamin aja ya. Terus lanjut ke, nah ini penyebabnya ini ya, yang prehepatik dulu. Hemolisis, terus hem meningkat, bilirubin indirect meningkat, hati kewalahan mengkonjugasi. Penyebabnya ada apa aja? Ada anemia hemolitik, talasemia, malaria, reaksi transfusi. Terus ciri-ciri klinisnya ikterusnya itu ringan sampai sedang, urinnya itu normal karena nggak ngaruh ya. Terus si feses-nya itu normal atau gelap. Biasanya ada splenomegali. Nah, di pemeriksaan laboratorium ini bilirubin indirect dominan karena dia kan prehepatik. Oke. Terus karena dia belum masuk ke hepar, AST ALT-nya itu masih normal. Oke, terus terapi. Yang pertama kita atasi dulu penyebab dasarnya. Kalau misalnya autoimun ya dikasih steroid, imunosupresan, malaria ya dikasih obat anti malaria, talasemia juga dikasih terapinya, terus reaksi transfusi dihentikan. Terus terapi spesifik penyebab hemolisis dan dikasih suportif. Nah, ini udah ada suportifnya. Terus masuk ke intrahepatik. Ini kan dia gangguan pengambilan, konjugasi atau sekresi bilirubin di hati.
Mekanismenya karena kerusakan sel hepatosit, terus menyebabkan gangguan si uptake dari bilirubin indirect tadi, eh, bisa konjugasinya atau ekskresinya. Eh, pada laboratoriumnya ini, dia bilirubin direct sama indirect itu sama-sama meningkat. Terus penyebabnya ada hepatitis, terus sirosis hati, non-alkoholik fatty liver disease, kolestasis, sindrom Gilbert, Crigler-Najjar, ini di IKA kan. Terus sama obat-obatan hepatotoksik. Ciri klinisnya, ikterusnya sedang berat. Terus urinnya itu gelap, feses normal atau pucat. Gejala hepatosit, mual lemah, nyeri kuadran kanan atas, RUQ. Oke, terus laboratoriumnya tadi, bilirubin indirect meningkat, AST ALT meningkat karena dia udah di tingkat hepar ya. Terus albuminnya itu menurun bila kronik. Untuk terapinya dia atasi dulu penyebabnya. Misal karena hepatitis ini kan dikasih antivirus spesifik, misal hepatitis B, dikasih tenofovir atau entecavir atau lamivudin dan lain-lain. Terus kalau misal alkohol, ya di stop alkohol, obat hepatotoksik juga di stop, dikasih hepatoprotektif. Contohnya N-asetilsistein atau obat batuk. Terus kalau autoimun kortikosteroid. Terus kolestasis, mengurangi kolestasis dan pruritus bisa dikasih UDCA, kolestiramin, rifampicin, naltrexone, antihistamin, antioksidan, suportif juga. Terus selanjutnya ke post hepatik. Nah, ini kan dia setelah kemot dia itu ada hambatan setelah di hati kan, aliran empedunya. Jadi dia itu mekanismenya bilirubin direct itu nggak bisa ke usus dan dia itu bisa reflux atau kembali lagi ke darah. Penyebabnya ada batu empedu, terus kanker pankreas, struktur biliar, dan lain-lain. Terus ciri klinisnya ikterus berat, urin sangat gelap, feses pucat atau alkoholik. Jadi dia nggak ada yang bisa ngewarnain, urinnya nggak bisa diwarnain menjadi kuning, terus si fesesnya itu nggak ada pewarnaan dari urobili apa tadi ya itu. Terus laboratoriumnya bilirubin directnya dominan. Terus untuk terapinya yang pertama mengatasi sumbatan dulu. Yang pertama ERCP. Terus bisa sphincterectomy sama ekstraksi batu. Terus stent biliar, operasi, drainase untuk mengurangi pruritus sama kayak tadi, antibiotik bisa dikasih amoxicillin clavulanat, cephalosporin sama metronidazole. Suportif, kasih hidrasi, nutrisi, vitamin. Jadi untuk apalannya ya, ini yang kiri bawah. Kalau ada ikterus, ada feses pucat, dan urinnya gelap, dia itu post hepatik. Terus kalau ada ikterus ringan, feses normal, urin normal, dia prehepatik. Terus kalau ada ikterus, urin gelap, feses normal atau pucat, dia intrahepatik. Tuh. Terus sama aja sih itu yang kanan-kanannya. Nanti difahamin aja konsepnya. Langsung next aja. Oke, terus lanjut ke kolelitiasis, kolesistisis, dan lain-lain. Yang pertama, dia kolelitiasis. Itu batu empedu kan. Jadi dia itu ada pembentukan batu empedu yang nggak normal gitulah. Kan normalnya itu ada 3 isinya itu kandungannya. Ada kolesterol, garam empedu, sama fosfolipid. Itu harus seimbang. Kalau nggak seimbang dan kolesterolnya itu lebih tinggi, dia bisa mengendap dan jadi terbentuklah si batu empedu. Untuk faktor resikonya bisa dibaca sendiri. Terus gejalanya kolik biliar. Dia itu ada nyeri kuadran kanan atas, RUQ,
bisa menjalar ke bahu kanan atau punggung, dan ini yang gejalanya yang penting setelah makan berlemak. Terus pemeriksaan penunjangnya itu bisa USG. Selanjut yang nomor 2, dia ada kolesistitis, radang kandung empedu. Itis kan berarti kan ada radang. Dia itu karena si batu empedunya itu dia nyumbat si ductus cysticus. Otomatis empedunya itu terjebak dan menyebabkan si inflamasi akut kandung empedu. Terus ada tanda-tanda gejalanya. Ada trias klasiknya. Yang pertama ada nyeri kuadran kanan atas, demam, leukositosis. Kan normalnya 7.000 sampai 11.000 leukosit. Berarti lebih dari 11.000. Terus ada murfisine. Terus pemeriksaannya lab leukosit meningkat, C reaktif proteinnya meningkat. Terus di USG ada dinding kandung empedu yang menebal lebih dari 3 mm. Terus ditemukan batu dan cairan perikolestik. Terus lanjut yang ketiga, dia kolidocolitis. Sama aja sebenarnya, cuman dia batunya itu di saluran empedu. Yang tadi kan dia di kandung empedu. Kalau ini di saluran empedu. Terus menyebabkan sumbatan, aliran empedunya terhambat, otomatis bilirubin directnya itu meningkat. Soalnya aliran ke usus, ini kan gambarnya, aliran ke bawah itu kan ke ususnya itu terhambat. Gitu. Terus dari pemeriksaan labnya kan dia bilirubin direct meningkat, gitu kan. Terus gejalanya sama sebenarnya, nyeri kuadran kanan atas, terus ada ikterus, urinnya gelap, soalnya nggak bisa ngewarnain si urin, nggak bisa masuk ke ginjal, fesesnya pucat, nggak bisa diwarnain coklat juga, nggak masuk ke usus, terus ada mual muntah. Untuk terapinya ERCP, diambil batunya, bisa ditambahin antibiotik, atau yang efektif itu kolesistektomi. Terus yang terakhir dia ada kolangitis. Enggak, atas dikit bang. Nah, kolangitis ini infeksi saluran. Jadi yang tadi kan ada batu, kalau ini udah jadi infeksi. Karena sumbatannya tadi dia menyebabkan infeksi, bakteri naik ke saluran empedu, memicu inflamasi dan juga infeksi. Terus ada gejalanya itu ada charkotriat. Dia ada demam, ikterus, nyeri kuadran kanan atas. Kalau ditambah hipotensi sama penurunan kesadaran, dia jadi Reynolds pentat. Terus pemeriksaan lab, leukosit meningkat, bilirubin direct meningkat. Terapinya ini antibiotik spektrum luas, drainase empedu, resusitasi cairan, juga terapi suportif. Terus next dulu deh. Oke, lanjut ke hepatitis. Yang pertama hepatitis, dia kan ada inflamasi hati akibat infeksi virus, alkohol, obat, autoimun, toksin, dan juga lain-lain. Ada 5 tipe. Ini penularannya dibaca sendiri, cuman yang biasanya keluar itu yang hepatitis B dari darah seksual perinatal. Kalau misalnya yang A, dia kan klinis khasnya itu akut self-limited. Jadi dia terapinya itu cuma suportif aja. Misal dia demam ya dikasih antipiretik, mual dikasih antiemetik dan lain-lain gitu kan. Kalau misal yang hepatitis B, dia dikasih nukleotid analog. Contohnya tenofovir, entecavir, limfudin dan lain-lain. Terus bisa ditambahin juga sama pegylated interferon A gitu. Terus langsung ke patofis, sama aja sebenarnya, dari virus, toksin atau obat, menyebabkan kerusakan hepatosit, inflamasi hati, dan jadi nekrosis. Terus kalau nekrosisnya udah menyebar,
dia menyebabkan sirosis hepatis. Sirosis kan karena fibrosis hati progresif akibat kerusakan hepatosit kronik kan, yang menyebabkan gagal hati. Itu. Terus ciri klinisnya bisa dibaca sendiri, cuman yang biasanya itu keluar ada asites, udem, terus splenomegali sama varises hipertensi porta sama varises esophagus. Terus lanjut ke komplikasinya. Komplikasinya bisa terjadi hipertensi porta karena peningkatan tekanan dalam sistem vena porta akibat meningkatnya resistensi intrahepatik, yaitu menyebabkan hipertensi porta. Terus terapinya kita turunin tekanannya. Nah, pakai apa? Bisa dikasih NSBB, beta blocker yang non selektif. Obatnya yang olol-olol ini ya. Ada propanolol, nadolol, carvedilol. Terus bisa dikasih juga sama vasokonstriktor splanchnic, octreotide sama terlipressin. Terus profilaksis varises dan juga perdarahan. Jadi biar dia nggak perdarahan dan juga mencegah dari recurrent perdarahannya, bisa dikasih NSBB sama dilakuin EVL. Cuman yang farmakologinya NSBB tadi ya, yang olol-olol. Terus diatasi perdarahan varises akut, bisa dikasih terlipressin, octreotide, antibiotik profilaksis boleh, EVL tadi, resusitasi cairan, dan transfusi bila perlu. Terus kalau misal gejala ada asites, dia non farmakologinya dia di diet rendah garam biar nggak retensi cairan, terus dikasih diuretik. Diuretiknya ada ini spironolakton sama furosemide, bebas yang mana. Terus selanjutnya pruritus pada penyakit hati kolestatik. Jadi ini misal ada gejala pruritus kan gatel ya karena penumpukan garam empedu atau asam empedu. Terus ada zat pruritogen. Dia terapi lini pertamanya ada UDCA, terus sama kolestiramin. Ini hafalin ya Rek ya, karena kalau misalnya tahun kemarin tuh yang keluar bukan yang lini pertama soalnya. Jadi yang bawah-bawah dihafalin ya. Yang keluar Sampai tahun lalu kali. ini kedua. Oh ya, ya oke. Terus ensefalopati hepatik. Ini disfungsi otak akibat toksin ya dari amonia. Dari protein makanan, terus menjadi bakteri di usus. Karena dia itu sirosis, jadi dia bisa menyebabkan si disfungsi otak ya, karena naik. Dia itu apa ya? Bisa menembus blood-brain barrier gitu kan. Masuk ke sistemik, terus masuk ke otak, BBB. Jadinya ini untuk stadiumnya nggak tahu ya keluar atau enggak, kayaknya enggak sih. Terus untuk terapinya ini bisa dikasih laktulos. Dia itu mekanisme of actionnya nurun pH usus. Ini eh slide-nya emang nggak bergerak toh. apanya? Yang di kanan, yang di kanan. Iya, iya, yang kanan, yang terapi itu loh. Yo. Heeh. Oh, oke oke. Dia kan nurun pH usus, ngubah NH3 amonia jadi NH3+. Itu nggak diserap. Untuk dosisnya ini kayaknya nggak keluar deh. Cuman ya kalau mau hafalin boleh. Terus kasih antibiotik rifaximin. Dia itu fungsinya nurin bakteri penghasil amonia. Terus bisa dikasih neomycin atau metronidazole kalau rifaximinnya nggak tersedia. Terus ringkasan bisa dibaca sendiri. Next slide. Hmm, alurnya ini sama aja sebenarnya. Nanti dibaca-baca lagi. Langsung ke pembahasan obat aja.
Slide. Oke, ini jelasin dikit-dikit aja ya. Next. Oke, UDCA. Jadi mekanisme affection-nya dia nurun sekresi kolesterol ke empedu kurang litogenik, terus penyerapan kolesterol usus menurun, yang menyebabkan aliran empedunya itu meningkat dan batu kolesterol bisa larut. Untuk indikasinya, ini dihafalin ya. Batu empedunya radiolucent, tidak terkalsifikasi, diameternya kurang dari 20 mm. Soalnya kalau kebesaran itu dia udah susah kalau larut. Terus pada pasien yang tidak bisa menjalani koleksistectomy, kolangis primer sama meringankan steatosis hati. Itu ada di PPT ya. Kalau kontraindikasinya ya sebaliknya indikasi batu empedunya terkalsifikasi, obstruksi total, terus sama hipersensitivitas terhadap UDCA, maksudnya alergi UDCA gitu. Efek sampingnya biasanya GI, terus ada sakit kepala, sama mual, itu aja sih. Terus next, lanjut ke OCA. OCA ini, bahwa benar. Nah, OCA mekanismenya dia aktivasi reseptor FXR. Oke, kepanjangannya jujur lupa. Cuman dia nurunin sintesis asam empedu dari kolesterol. Sama meningkatkan transport asam empedu keluar hepatosit. Untuk indikasinya, dia itu bisa dikombinasi sama UDCA kalau responnya itu nggak adekuat. Terus bisa dikasih monoterapi kalau pasiennya itu intoleran sama UDCA gitu. Kontraindikasinya ini efek sampingnya. Nah, ini yang penting. Pruritus. Kalau misalnya eh, pasien pruritus, kalian kasih apa? Vitamin, Oke. Terus kalau nggak ada kolestiramin, rifampicin, oke sip. Terus lanjut ke bawah. Terus kalau kolitiasis kan dia ada nyeri kolik ya kan. Bisa dikasih obat-obatan analgesik, ada morfin, petidin, fentanyl. Cuman kalau morfin itu kayaknya nggak disaranin, soalnya dia bisa bikin spasme otot, kalau nggak salah gitu ya. Terus mekanisme efeknya sama aja kayak opioid yang lain. Terus sama ada tambahan, hati-hati masking effect. Jadi kalau misalnya dia dikasih analgesik, bisa-bisa kita kan ngiranya kayak sakit perut biasa kan. Terus pasiennya dikasih analgesik, udah mendingan, ternyata yang di dalam batu empedunya tambah parah, jadi bisa komplikasi ke sampai perforasi gitu. Jadi hati-hati. Untuk efek samping, ini sedasi, mual muntah, konstipasi, depresi napas, ketergantungan. Soalnya opioid ya. Next. Nah, ini iosin butyl bromide. Mekanismenya dia menghambat reseptor muskarinik pada otot polos saluran empedu sehingga mengurangi spasme. Indikasinya kolik biliar, spasme. Terus kontraindikasinya ini ada glaukoma sudut sempit, miastenia gravis, obstruksi usus karena dia menghambat reseptor muskarinik. Untuk efek sampingnya sama ya kayak efek-efek kalau muskarinik itu dihambat. Jadi ada mulut kering, takikardi, retensi, penglihatannya itu kabur. Next. Kolestiramin dia aktivasi pregnant X reseptor ini kan. Jadi meningkatkan metabolisme dan ekskresi zat penyebab gatal atau pruritogen. Nah, ini buat pruritus, indikasinya ini kontraindikasi penyakit hati berat sama hipersensitivitas rifampicin. Terus efek samping ini ya ini hepatotoksik,
urin jingga, gangguan GI, ruam. Next. Next. Nah, ini rifampicin. Rifampicin kan juga obat TB ya. Jadi dia waduh, kok kayak salah ya ini ya mekanismenya. Oke, ntar tak benerin lah. Untuk efek sampingnya yang bener yang ini, yang rifampicin. Soalnya dia urin jingga. Jadi hafalannya itu kalau TBC itu dia R kan, RHZE. Red itu dia menyebabin urin jingga. Kemerahan gitulah. Next. Terus obat kolelitiasis. Ada bezafibrate, dia aktivasi PAR. Indikasinya juga bisa buat pruritus. Cuman di yang first line, second line itu nggak ada ini. Jadi yang dihafalin yang atas-atas saja. Next. Lanjut ke hepatitis. Next. Interferon. Ini mekanismenya menghambat replikasi, meningkatkan aktivitas sel NK, sama aktivasi sistem imun antiviral. Indikasi hepatitis BCD. A kenapa nggak dikasih? Soalnya dia kan eh self limited ya. Jadi dia cuma dikasih simptomatik aja. Kontraindikasi autoimun, depresi berat, sama sirosis dekompensata. Efek samping bisa dibaca sendiri. Next. Terus ini obatnya ribavirin, hambat sintesis RNA virus, indikasinya hepatitis C, sama pegylated interferon. Kontraindikasi ini bisa dibaca sendiri, efek samping juga bisa dibaca sendiri. Next. Ini yang NA ya, yang obatnya banyak, ada lamivudin, entecavir, talbivudin, dan lain-lain. Dia mekanismenya hambat DNA polimerase virus hepatitis B dan reverse transkriptase sehingga replikasi virusnya itu terhenti. Indikasinya hepatitis B kronik sama koinfeksi HPV HDV. Kontraindikasinya hipersensitivitas. Next. Lanjut ke sirosis hepatik. Next. Obat edema asites. Ini ada furosemid. Mekanisme of action-nya menghambat NAK2Cl kontransporter di ANSA Henle. Indikasinya udem asites pada sirosis, kontraindikasi kalau dia anuria sama hipovolemia. Bisa dinalar lah kalau ini. Next. Cepat aja ya, udah mau azan soalnya. Spironolactone. Ini dia antagonis reseptor aldosteron, indikasinya asites. Sama ini kalau di PPT itu dia diuretik hemat kalium. Jadi kalau dia biar nggak hipokalemia kasih ini. Cuman kontraindikasinya kalau hiperkalemia ya. Jadi kalau ada clue-clue kalium atau potasium dilihat lagi. Soalnya dia itu ngehemat biar nggak hipokalemi. Itu next. Lactulose udah tadi ya. Ensefalopati hepatik. Mekanismenya udah ada di situ. Efek samping diare, flatulensi, kram abdomen. Itu aja sih. Next. Rifaximin. Antibiotik tadi ya. Next. Neomycin sama kalau rifaximin nggak ada. Next. Somatostatin. Ini kalau ada hipertensi porta sama varises esophagus. Dia mekanismenya menurunkan aliran darah splankik dan juga portal. Indikasi perdarahan varises esophagus akut, hipertensi portal, sama sindrom hepatorenal. Kontraindikasi hipersensitivitas, efek samping bisa dibaca sendiri. Next.
Sama aja, next. Bisa dibaca sendiri. NSBP ini buat profilaksis biar nggak terjadi, mencegah ataupun juga biar nggak recurrent. Mekanismenya ya kayak beta blocker pada umumnya, karena non-selektif juga ada di beta 1. Dia menurunin curah jantung, kalau di beta 2 dia nurunin aliran darah splanchnic yang menyebabkan si tekanan portal turun. Efek sampingnya ada hipotensi, bradikardi, bronkospasme karena beta blocker. Next. Kayak gagal hati, next. Ini yang antioksidan tadi ya. Prekursor glutathione menetralkan metabolit toksik. Ini indikasinya kalau dia keracunan paracetamol dan gagal hati akut. Jadi bisa dikasih N-asetilsistein. Ini obat batuk. Oke, gitu aja sih. Next. Vitamin K ini kalau misal ada koagulopati. Jadi buat faktor koagulannya bisa dikasih ini. Oke, mungkin itu aja. Next. Ada kuis nggak ya? Oke, next. Skip. Nah, ini, ayo. Obat manakah yang bekerja sebagai pengikat asam atau garam empedu di usus untuk mengatasi keluhan gatal tersebut? Yang B, Kak. Kolestiramin, Kak. Oke. Sip. Udah sih, itu aja, satu aja. Sama tadi aku yang salah antara rifampicin ya. Nanti tak kirimin yang Iya, bener ya. Kak. Oke. Ada yang ditanyain nggak, Rek? Udah. Oke, semoga besok nilainya bagus. Mungkin dari kakak Asus lain apakah ada tambahan?